Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project scheduling. Project scheduling adalah jantung dari perencanaan proyek karena disinilah semua aktivitas yang sebelumnya hanya berupa daftar pekerjaan itu mulai disusun menjadi alur waktu yang terstruktur dan realistis. Scheduling itu bukan sekedar menentukan kapan proyek dimulai dan juga selesai, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan dalam urutan yang tepat dengan durasi yang sesuai, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Dalam praktiknya, scheduling membantu manajer proyek menghindari bottleneck, mengantisipasi keterlambatan, dan juga menjaga agar proyek tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Tanpa scheduling yang baik, proyek akan cenderung berjalan tidak terarah, sulit dikontrol, dan juga berisiko tinggi mengalami keterlambatan maupun pembengkakan biaya. Oleh karena itu, scheduling berfungsi sebagai peta navigasi yang mengarahkan seluruh tim proyek dari awal hingga selesai secara sistematis dan juga terukur. Materi selanjutnya adalah Key Scheduling Terminology. Dalam project scheduling terdapat sejumlah istilah kunci yang wajib dipahami karena menjadi dasar dalam membaca dan juga menyusun jadwal proyek. Yang pertama adalah aktivitas, di mana ini merupakan unit pekerjaan terkecil yang harus diselesaikan dalam proyek, sementara durasi menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Setiap aktivitas biasanya memiliki hubungan ketergantungan yang dikenal sebagai predecessor, di mana ini adalah aktivitas sebelumnya yang harus selesai terlebih dahulu, dan juga suksesor, yaitu aktivitas yang mengikuti setelahnya. Nah, salah satu konsep paling krusial adalah critical path, yaitu rangkaian aktivitas dengan durasi total panjang yang menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jika salah satu aktivitas dalam jalur ini mengalami keterlambatan, maka seluruh proyek ini juga pastinya akan tertunda. Selain itu, terdapat istilah slack atau float, yaitu kelonggaran waktu yang dimiliki suatu aktivitas tanpa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Memahami istilah-istilah ini tuh memungkinkan manajer proyek untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang harus diprioritaskan, mana yang masih fleksibel, serta bagaimana mengelola waktu proyek secara lebih efektif dan juga strategis. Materi selanjutnya adalah Developing a Network. Ini adalah proses mengubah daftar aktivitas proyek menjadi sebuah diagram jaringan yang menunjukkan hubungan logis antar aktivitas. Tahap ini sangat penting karena membantu memvisualisasikan alur kerja proyek secara menyeluruh sehingga lebih mudah untuk memahami bagaimana satu aktivitas mempengaruhi aktivitas lainnya. Proses ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas yang diperlukan, kemudian menentukan urutan dan juga ketergantungan di antara aktivitas tersebut. Setelah itu, aktivitas disusun dalam bentuk diagram yang menggambarkan aliran pekerjaan dari awal hingga akhir proyek. Dari network ini, manajer proyek dapat menghitung jalur kritis, mengestimasi durasi total proyek, serta mengidentifikasi potensi risiko keterlambatan. Network diagram juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif pada tim karena memberikan gambaran visual yang jelas mengenai suatu struktur proyek. Dengan adanya network yang baik, proyek tidak lagi terlihat sebagai kumpulan tugas yang terpisah, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung dan juga terintegrasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian labeling nodes. Nah, nodes ini digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan aktivitas atau titik kejadian dalam network project. Setiap nodes diberi label atau nomor agar urutan aktivitas lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dengan labeling yang jelas, project manager itu dapat memahami hubungan antar aktivitas tanpa kebingungan, terutama pada proyek yang memiliki banyak pekerjaan sekaligus. Nah, selanjutnya ada serial activities. Nah, serial activities ini adalah aktivitas yang harus dilakukan secara berurutan. Artinya aktivitas berikutnya itu baru bisa dimulai setelah aktivitas sebelumnya itu selesai. Contohnya seperti proses membuat fondasi bangunan sebelum mendirikan dinding. Dalam project scheduling itu aktivitas sering penting karena keterlambatan satu aktivitas otomatis akan memengaruhi aktivitas setelahnya. Berbeda dengan serial aktivitas, concurrent aktivitas ini adalah beberapa aktivitas yang dapat berjalan secara bersamaan. Aktivitas ini itu tidak saling bergantung secara langsung sehingga dapat dilakukan di waktu yang sama untuk menghemat durasi proyek. Misalnya, tim desain mengerjakan tampilan produk sementara tim lain mulai menyiapkan strategi pemasaran. Nah, concurrent aktivitas ini membantu proyek menjadi lebih efisien karena waktu pengerjaan itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian ada merger activities. Nah, merger itu terjadi ketika beberapa aktivitas berbeda bertemu pada satu aktivitas berikutnya. Jadi aktivitas selanjutnya itu tidak bisa dimulai sebelum semua aktivitas sebelum selesai. Nah, kondisi ini sering menjadi titik risiko keterlambatan karena jika satu aktivitas terlambat, maka keseluruhan itu berikutnya itu ikut tertunda.
Nah, sebaliknya, burst aktivitas adalah kondisi ketika suatu aktivitas bercabang itu menjadi beberapa aktivitas lain secara bersamaan. Setelah satu pekerjaan selesai, maka beberapa aktivitas baru dapat dimulai sekaligus. Burst aktivitas ini menunjukkan bagaimana suatu output proyek bisa memicu banyak pekerjaan lain dalam waktu yang sama. Nah, untuk selanjutnya ini ada duration estimation, yaitu proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas proyek. Estimasi durasi itu sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jadwal proyek dan critical path. Jika estimasi terlalu optimis atau tidak realistis, proyek beresiko mengalami keterlambatan. Karena itu, project manager biasanya menggunakan pengalaman sebelumnya, data historis, dan pertimbangan risiko untuk membuat estimasi waktu yang lebih akurat. Jadi di sini saya akan menjelaskan constructing the critical path. Jadi constructing the critical path itu merupakan proses menghubungkan durasi aktivitas ke dalam network project untuk mengetahui total waktu project dan juga aktivitas kritis serta waktu kelonggaran atau flow. Jadi tahap pertama itu membuat activity network yang berdasarkan urutan pekerjaan atau precedence activity. Jadi setelah itu tuh durasi tiap aktivitas itu dimasukin ke network untuk menghitung jalur proyek. Nah di sini tuh ada 4 jalur. Jadi path 1 tuh kayak A, B, E, H itu 18 minggu. Path 2 itu A, B, D, F, H itu 29 minggu. Jadi karena jalur-jalur ini tuh memiliki durasi paling lama di sini tuh 30 minggu, maka jalur tersebut menjadi critical path. Jadi aktivitas pada critical path itu nggak punya float atau slack. Jadi sehingga jika terlambat itu proyek itu juga terlambat. Nah selanjutnya dilakukan forward pass, itu perhitungan dari awal ke akhir proyek untuk menentukan early start dan juga early finish. Jadi di sini rumusnya EF sama dengan ES plus duration. Jadi pada merge point ini tuh digunakan nilai IF terbesar sebagai IS berikutnya karena aktivitasnya itu bisa dimulai jika seluruh prosedur itu selesai. Kemudian dilakukan backward pass itu perhitungan dari akhir ke awal proyek untuk menentukan late start dan juga late finish. Dari backward pass ini tuh dapat diketahui flow tiap aktivitas itu dan aktivitas mana yang termasuk critical path itu selain burst itu juga menghitung probabilitas penyelesaian proyek menggunakan variance aktivitas. Jadi di sini rumusnya itu bisa seperti ini. Dalam metode PERT atau CPM, biasanya diasumsikan bahwa suatu aktivitas harus selesai sepenuhnya sebelum aktivitas berikutnya dimulai. Namun dalam praktiknya, sebagian pekerjaan bisa dimulai sebelum aktivitas benar-benar selesai. Laddering merupakan teknik yang memungkinkan aktivitas saling tumpang tindih atau overlap, yang mana pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien. Sepertinya dalam proyek software, desain, menjadi coding, menjadi debugging yang biasanya berurutan, tapi dengan laddering, coding dapat mulai saat sebagian desain sudah selesai dan debugging bisa dimulai saat sebagian coding selesai. Tujuannya untuk mempercepat proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu menganggur atau idle. Selanjutnya ada hammock activities yang mana digunakan untuk merangkum beberapa aktivitas menjadi satu kelompok. Nah, dari ciri-ciri hammock activities ini memiliki beberapa aktivitas, misalnya DEF tidak mewakili satu pekerjaan spesifik dan digunakan untuk perhitungan durasi total, pengelompokan biaya, dan penyederhanaan jaringan proyek. Manfaat dari hammock activities ini membantu melihat proyek besar jadi lebih sederhana, memudahkan pengelolaan biaya antar departemen, dan cocok untuk proyek yang kompleks. Cara mengurangi critical path. Saat durasi proyek terlalu lama, kita dapat mempercepat dengan beberapa strategi, seperti menghapus aktivitas di jalur kritis, mengubah aktivitas serial menjadi paralel, overlap aktivitas atau laddering, memperpendek durasi aktivitas kritis, mempercepat aktivitas awal, memperpendek aktivitas yang paling lama, mempercepat aktivitas yang paling mudah, serta mempercepat aktivitas dengan biaya yang paling rendah. Critical path sendiri bisa dibuat cepat dengan berbagai strategi, namun harus hati-hati karena bisa berdampak ke biaya dan risiko.
Diagram HON dibuat menggambarkan urutan dan keterkaitan aktivitas dalam proyek pemindahan Key Penthouse secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian akhir, yang mana proyek ini diawali dengan aktivitas perencanaan dan perizinan A sebagai fondasi utama sebelum pekerjaan teknis dilakukan. Kemudian beberapa aktivitas dapat berjalan secara paralel, yakni pembagian rumah menjadi 2 bagian, persiapan struktur, perakitan barge, penyiapan doli sebagai alat bantu pemindahan, dan pembangunan rem di lokasi tujuan, serta pemindahan hambatan seperti dock dan boathouse. Nah, aktivitas paralel ini menunjukkan bahwa proyek tidak sepenuhnya bersifat linear, melainkan memanfaatkan efisiensi waktu pengerjaan bersamaan. Tahap berikutnya adalah proses pemindahan fisik rumah yang sudah dibagi menjadi 2, yakni dipindahkan secara terpisah ke danau dan dimuat ke atas barge. Kemudian, bagian yang berada di atas barge dilakukan proses penyeberangan danau. Sampai di sisi tujuan, proses berlanjut dengan penurunan masing-masing bagian rumah dari barge, yang mana aktivitas ini tidak bergantung hanya pada keberhasilan penyeberangan, namun juga kesiapan rem serta pembersihan hambatan sebelumnya. Kedua bagian berhasil diturunkan, kemudian dipindahkan ke lokasi akhir, yang mana perakitan rumah kembali dan dilanjutkan dengan finishing atau restorasi. Secara keseluruhan, diagram menunjukkan adanya kombinasi aktivitas serial dan paralel, serta beberapa titik merge seperti sebelum penyeberangan dan sebelum pemindahan ke lokasi akhir. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 ini tuh menurut opini saya tuh ada 3 poin, yaitu concurrent activities. Jadi itu concurrent activities itu aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi contohnya itu kayak aktivitas persiapan rumah dapat berjalan bersamaan dengan pengangkutan komponen barge. Jadi yang kedua tuh juga ada pemindahan bagian pertama dan persiapan bagian kedua rumah juga dapat dilakukan paralel. Nah, dampaknya itu apa? Jadi dampak pertama itu mempercepat penyelesaian proyek. Yang kedua itu membutuhkan sumber daya dan koordinasi yang lebih besar. Lalu yang kedua itu merge activities. Jadi merge activities itu terjadi ketika suatu aktivitas itu memiliki beberapa predecessor. Jadi misalnya kayak aktivitas H membutuhkan rem selesai dibangun dan wheel dolly selesai dipasang gitu. Jadi dampaknya itu merge itu memiliki titik kritis karena keterlambatan satu aktivitas predecessor akan menunda keseluruhan proses. Lalu yang terakhir ada burst activities. Jadi burst activities itu aktivitas yang menghasilkan beberapa aktivitas lanjutan sekaligus. Jadi contohnya kayak aktivitas A memicu aktivitas B dan D. Nah, terus aktivitas E memungkinkan pemasangan dolly sekaligus persiapan pemindahan kedua bagian rumah. Nah, dampaknya itu juga membutuhkan koordinasi sumber daya yang baik karena banyak aktivitas yang dimulai secara bersamaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4 ini adalah jika Anda menjadi project manager dalam proyek pemindahan C Penthouse, apa saja tantangan penjadwalan yang mungkin Anda antisipasi berdasarkan network diagram proyek tersebut? Bagaimana cara Anda memastikan keberhasilan proyek? Nah, menurut saya tantangan terbesar dalam penjadwalan proyek Moving the Historic C Penthouse ini adalah ketingginya ketergantungan antar aktivitas dalam network project. Nah, banyak aktivitas berada pada jalur kritis, sehingga jika satu pekerjaan terlambat, seluruh proyek itu juga ikut tertunda. Contohnya proses pemindahan rumah tidak bisa dilakukan secara rem, brake, dan wheelers dollies selesai dipersiapkan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa proyek ini tuh memiliki fleksibilitas waktu yang kecil. Nah, selain itu juga, proyek ini tuh juga dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi danau yang sulit dikontrol. Nah, karena proses pemindahan dilakukan melalui air, keterlambatan kecil akibat cuaca dapat berdampak besar pada keseluruhan jadwal proyek. Nah, menurut saya, kasus ini tuh menunjukkan bahwa project manager tidak harus fokus pada penyusunan network schedule, tetapi juga harus mampu mengantisipasi resiko dan menyediakan contingency time agar proyek tetap berjalan sesuai target.